Hai, selamat pagi, salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Oke, di minggu yang ketiga, di hari ini kita akan membahas materi mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Adapun tujuan materi pembelajaran kita di hari ini itu adalah siswa diharapkan mampu mengetahui atau memahami daerah mana saja yang pernah melakukan perlawanan terhadap tindakan VOC, agar siswa bisa menghargai hasil perjuangan sekaligus mencintai dan meniru semangat para pejuang daerah. Kali ini Ibu akan menjelaskan perbedaan antara imperialisme dan kolonialisme. Jadi, kolonialisme itu tujuannya untuk menghabiskan sumber daya alam dari negara yang berkaitan untuk diangkut ke negara induk. Sedangkan imperialisme itu mempunyai tujuan untuk menanamkan pengaruh pada seluruh bidang kehidupan negara yang berkaitan. Jadi, pada intinya, kalau kolonialisme itu dia hanya menghabiskan sumber daya alam suatu negara. Bedanya dengan imperialisme, imperialisme di sini dia lebih cakupannya lebih luas. Dia bukan hanya menghabiskan sumber daya alam, tetapi dia juga ingin menanamkan pengaruhnya di negara jajahannya. Bukan hanya dalam hal perdagangan saja, tapi dia sudah ikut campur dalam pemerintahan, bidang politik, dan lain-lain. Nah, imperialisme itu juga terbagi menjadi dua. Ada imperialisme kuno dan ada imperialisme modern. Nah, kalau imperialisme kuno itu dimulai sebelum masa revolusi industri di Inggris. Di situ, para penjajah Eropa itu dikenal dengan semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Sementara, kalau imperialisme modern itu dimulai dari setelah adanya revolusi industri. Jadi, mereka sudah mengenal teknologi dan lain-lainnya. Nah, di sini rakyat Indonesia itu tidak tinggal diam untuk menghadapi penjajah yang ada di depan mata mereka. Perlawanan yang mereka lakukan berbagai tempat di Indonesia. Nah, pada umumnya perlawanan itu fokus kepada dua hal. Yang pertama, persekutuan dagang, dan yang kedua, pemerintahan kolonial. Jadi, kita di sini akan membahas dua materi. Yang pertama perlawanan terhadap persekutuan dagang, dan yang kedua perlawanan terhadap pemerintahan Hindian Belanda. Nah, kalau perlawanan terhadap persekutuan dagang terhadap VOC itu ada 4. Yang pertama, Sultan Babullah mengusir Portugis. Yang kedua, perlawanan Aceh. Yang ketiga, ketangguhan M. Jantan dari timur. Yang keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Sementara, setelah habis masa persekutuan dagang VOC, kita akan menghadapi pemerintahan Hindia Belanda. Nah, di sini rakyat Indonesia masih berupaya untuk mengusir para penjajah. Jadi, ada beberapa perang di berbagai daerah seperti Ambon, Sumatera Barat, Diponegoro, Aceh, Sumatera Utara, Perang Banjar, dan juga di Bali. Nah, untuk yang pertama itu perlawanan terhadap persekutuan dagang. Nah, cerita pertamanya itu mengenai Sultan Babullah mengusir Portugis. Pada saat ini, konflik antara kerajaan Indonesia dan persekutuan ataupun kongsi dagang itu terjadi sejak VOC menunjukkan kesombongannya. Pada saat itu, terjadi perang antara kerajaan Ternate dan Tidore. Di sini Ternate dan daerah Tidore mereka diadu domba oleh Portugis. Dalam perang yang terjadi, Portugis berhasil mengadu domba Ternate dengan Tidore, di mana Portugis itu mendapatkan dukungan dari Ternate. Rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun itu melakukan perlawanan. Lalu karena Sultan Hairun ini merupakan raja yang cinta akan kedamaian, dia tidak mau daerah Ternate dengan Tidore itu terus-menerus perang. Lalu Portugis dengan niat yang busuk, dia mengundang Sultan Hairun. Pada awalnya perundingan itu berjalan dengan baik, tapi ternyata perdamaian ataupun perundingan yang dilakukan oleh VOC ini terhadap Sultan Hairun itu punya niat yang terselubung. Pada saat itu Portugis membunuh Sultan Hairun. Nah, dengan terbunuhnya Sultan Hairun itu pasti menimbulkan kemarahan yang besar terhadap dari rakyat Maluku terhadap
VOC, terutama dari Sultan Hairun. Nah, pada akhirnya Portugis itu menyerah. Lalu yang kedua ada perlawanan Aceh. Tokohnya di sini adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, dia berasal dari Aceh dan dia pernah mempersiapkan armadanya untuk menyerang Portugis di Malaka. Dia membawa 800 prajurit dikerahkan untuk menyerbu Portugis. Di tahun 1629, serangan yang dilakukan oleh Iskandar itu mengalami kegagalan, tapi walaupun kalah Aceh tetap menjadi kesultanan yang merdeka. Dan yang ketiga itu ketangguhan Ayam Jantan dari Timur. Tokohnya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini adalah sultan dari kerajaan Goa yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Kenapa sih dia dijuluki oleh Ayam Jantan dari Timur? Karena dia ini adalah pejuang yang gigih dan sangat diperhitungkan oleh VOC. Tapi dengan menggunakan politik pecah belah, VOC akhirnya berhasil mengadu domba antara kerajaan Goa dengan Bone. Jadi sama halnya dengan kejadian yang sebelumnya, Belanda, VOC melakukan politik adu domba. VOC akhirnya memberikan dukungan kepada Bone sehingga Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya di 18 November 1667. Pada intinya perjanjian Bongaya ini memberikan manfaat yang lebih untuk Belanda. Lalu yang keempat ada serangan Mataram terhadap VOC. Yang menjadi tokohnya itu adalah Raja Mataram Sultan Agung. VOC di Batavia ataupun sekarang dikatakan sebagai Jakarta sangat membahayakan daerah Mataram. Di sini Raja Mataram itu sudah mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC yang ada di daerah Batavia, tapi perlawanan itu terpaksa mengalami kegagalan karena mereka kekurangan bahan mentah, senjata, bahkan mereka terkena penyakit. Lalu, pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga akhirnya dibubarkan. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC akhirnya dinyatakan bubar. Jadi setelah bubarnya VOC, akhirnya Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Jadi kita memasuki era pemerintahan Hindia Belanda. Nah, di bawah pemerintahan Hindia Belanda, rakyat Indonesia tetap terus berupaya untuk mengusir para penjajah yang ada di Nusantara. Nah, pertama itu ada cerita Perang Sapura di Ambon. Itu dipimpin oleh Thomas Matulesi atau lebih dikenal sebagai Patimura. Jadi si Patimura ini dia dibantu oleh seorang pahlawan wanita yang bernama Christina Marta Tiahau. Dia adalah putri tunggal Paulus Tiahau ataupun sahabat dari Patimura. Nah, sebenarnya pahlawan Patimura ini dapat dikalahkan setelah bantuan pasukan Hindia Belanda itu dari Jakarta. Patimura ditangkap dan dihukum gantung. Nah, yang kedua itu ada Perang Padri di Sumatera Barat. Itu tokohnya adalah Tuanku Imam Bonjol yang ada di mata uang yang harga Rp5.000. Coba kamu lihat dulu uangmu. Nah, bersatunya kaum Padri ataupun kaum ulama itu melawan pemerintah Hindia Belanda itu bisa menyebabkan Belanda kewalahan. Belanda di sini menerapkan sistem pertahanan benteng sel-sel. Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan Benteng Van de Kapellen merupakan dua benteng pertahanannya. Jadi dengan siasat ini tadi Belanda akhirnya bisa menang. Tapi Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan, akhirnya dia wafat. Yang ketiga itu ada perang di Ponorogo. Nah, perang di Ponorogo ini merupakan salah satu perang yang sangat besar untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Ada latar belakang dari perang ini. Belanda pernah ikut campur tangan dalam perang di Ponorogo. Nah, kenapa itu peristiwa besar? Karena sebanyak 8.000 banyak sekali orang yang tewas di peristiwa ini. Sekitar 200.000 lebih
ada penduduk Jawa yang meninggal pada peristiwa ini. Nah, Belanda menangkap Pangeran Diponegoro pada bulan Maret 1830. Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda. Itu ada di daerah Magelan. Akhirnya perundingan itu hanyalah tipu muslihat dari Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan diasingkan sampai dia wafat. Nah, yang keempat itu adalah Perang Aceh. Perang Aceh di sini tokohnya adalah Tengku Umar dan Cut Nyadin. Sebenarnya perang Aceh ini perang yang sulit dikalahkan karena rakyat Aceh itu jiwa masyarakatnya itu pantang menyerah. Mereka gigih untuk menyerang penjajah. Belanda ini sama sekali sangat kewalahan dan tidak mampu menghadapi perlawanan Aceh. Akhirnya mereka menemukan taktik yang paling mujarab, yaitu dengan adu domba antara golongan ada dua golongan ya. Dan berhasillah, kalahlah. Nah, yang kelima itu ada perlawanan Sisingamangaraja yang ada di Sumatera. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja yang ke-12. Itu berlangsung cukup lama, itu selama 29 tahun. Atau ada juga yang menyebut ini adalah Perang Batak. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher itu berhasil mengalahkan Sisingamangaraja. Lalu yang keenam itu ada Perang Banjar. Itu sama seperti sebelumnya. Belanda ikut campur dalam urusan yang ada di daerah Banjar, di kerajaan Banjarmasin. Pangeran Antasari itu memimpin perlawanan setelah Prabu Anom tertangkap. Lalu Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan yang ada di situ. Nah, yang terakhir itu adalah Perang Jagaraja di Bali. Tokohnya adalah yang ada di uang yang harga 50.000. Nah, Perang Jagaraga ini berawal dari pemerintahan Hindia Belanda itu menawarkan hak tawan karang. Nah, hak tawan karang itu isinya setiap kapal yang kandas di perairan Bali itu merupakan hak penguasa di daerah tersebut. Nah, pada saat itu 2 kapal Belanda itu ditahan oleh rakyat Bali. Dan itu menimbulkan kemarahan orang-orang Belanda. Nah, untuk melawan musuh rakyat Bali, ini tidak segan-segan melakukan perang puputan yang dipimpin oleh pasukan I Gusti Ngurah Rai. Nah, seluruh kerajaan di Bali itu jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai dengan mati, yang dikenal dengan Perang Puputan Margarana. Jadi di perang di Bali ini menyebabkan Belanda itu mendapatkan serangan terhadap kerajaan Buleleng. Di sini ada juga yang menyebutkan Perang Puputan Margarana, karena puputan itu adalah perang habis-habisan. Jadi istilahnya perang sampai titik daerah penghabisan. Nah, Margarana ini adalah nama desa yang ada di daerah Bali. Jadi perang ini terjadi di daerah Margarana di daerah Bali. Nah, itu adalah ke-7 perlawanan masyarakat di berbagai daerah untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Nah, oke. Baik, di sini tugas Nah, itu dia materi kita di hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Saya harapkan materi hari ini kamu bisa mendapatkan makna, arti dari materi kita hari ini. Salam semangat, salam SFD, semangat fraternitas Dina.